kali ini kita akan coba lihat outlook singkat dari beberapa grafik, terutama crude oil, gold, dan juga pound sterling. Kira-kira gambarannya akan seperti apa? Yang harus Anda pahami di sini, Anda harus berhati-hati karena range area kemungkinan diperkirakan masih akan relatif sempit atau relatif terbatas. Dan saya tidak berharap untuk rally yang terlampau panjang untuk emas terutama, karena kalau kita bicara tentang data, ya mungkin kita masih harus menunggu data non-farm payroll besok malam. Dan inilah yang harus Anda lakukan. Oke, saya berikan gambaran langsung di sini bahwasanya kita sedang menantikan posisi-posisi yang ada. Oke, inilah gambarannya untuk crude oil sendiri. Daily chart menunjukkan masih tetap dalam triangle dan ini akan sangat sulit, akan sangat volatile. Tapi kita masih lihat 72 mungkin masih bisa mengancam karena kemarin dia turun ke level 76. Lalu kemudian level 80 juga masih bisa muncul ya kalau secara daily. Lalu kemudian kalau dari grafik H4-nya menunjukkan kemungkinan potensi rebound hanya terbatas di 77 ataupun 78. Jadi saya merasa ini masih belum cukup signifikan untuk mulai kenaikan. Jadi hati-hati, kemungkinan kita masih bisa melihat ke areal 76 atau bahkan jauh lebih rendah. Nah, kemudian juga kalau misalkan kita perhatikan dari grafik pound sterling yang ternyata mengalami penurunan lalu kemudian tertahan di zona support neckline, di mana 1 bulan terakhir kita sedang menunggu apakah double top tersebut berhasil tembus neckline-nya apa tidak. Di sisi lain juga terbantu oleh yang namanya bearish engulfing, atau inilah bearish flag ya. Dan semuanya masih tertahan di zona bearish flag atau di support bearish flag ataupun support neckline dari double top. Nah, sementara dari grafik keempatnya, saya berharap akan ada rebound, mungkin masih relatif terbatas di kisaran 1875 ataupun 1890-an. Dan kemudian Anda bisa lihat di sini, setelah dia breakout, berarti itu akan menjadi area resistennya, itu 1920-an atau 1930-an. Jadi, selama dia tidak bergerak naik, atau dengan kata lain tidak bergerak lebih kencang dari area resisten trendline ini, saya rasa kita masih tetap akan dapatkan pola penurunan. Terutama yang terpenting adalah kalau bisa dia tembus di bawah level support kemarin ya let's say mungkin level psikologi saat ini adalah 1.1820-an. Jadi itu adalah area yang wajib tembus. Kalau bisa tembus berarti dia akan lanjutkan penurunannya. Nah, kemudian bagaimana dengan USD Japanese Yen? USD Japanese Yen masih terjebak di 136, 137, bahkan bisa saja ke 138. Ingat, di hari Jumat pagi kita akan dapatkan laporan ataupun BOJ meeting ya, BOJ meeting di mana itulah hari Hiko Kuroda akan memimpin secara langsung dan itu ada hari terakhirnya. Kita masih bertanya-tanya apakah Haruhiko Kuroda akan memberikan kejutan apa tidak, mirip dengan yang terjadi di keputusan bulan Desember. Jadi kalau itu yang terjadi, yaitu di mana pelebaran band ataupun dalam ini adalah batasan dari JGB yield, maka kemungkinan posisinya itu akan membuat USD Japanese Yen turun. Tapi kalau tidak, maka kita akan kembali ke rujukannya adalah FOMC atau setidaknya mungkin pernyataan Powell kemarin di mana mereka masih terbuka untuk menaikkan suku bunga. Jadi divergensi antara Fed dan juga BOJ itu yang akan tetap mempengaruhi USD Japanese Yen. Nah, itu berarti kalau lihat dari grafik keempatnya, saya tidak melihat ada yang sinyal dari bearish divergence. Jadi kemungkinan ini koreksi yang singkat, lalu kemudian dia mengalami kenaikan, tapi hati-hati dengan level tertinggi kemarin. Anda boleh lakukan buy selama dia tidak turun di bawah 13600 ya. Tapi begitu Anda lihat sudah mengalami kenaikan mendekati 138, 139, harap berhati-hati karena balik lagi semuanya masih akan tetap float atau mengambang dengan menunggu kepastian dari BOJ terlebih dulu, lalu kemudian di malam harinya hari Jumat itu adalah NFP. Nah, untuk hari ini kita cuman mendapatkan data ekonomi yaitu weekly jobs claim dan juga Fed speaker. Jadi itu yang harap hati-hati. Lalu kemudian kalau Anda perhatikan di sini grafik emas, saya masih tetap lihat tanda-tanda ada potensi dia rejection juga di 61,8%, mirip dengan apa yang terjadi sebelumnya. Jadi Anda silakan cek lagi data ekonomi ataupun ya yang pernah terjadi kemarin ya. Dan sudah saya tuliskan keterangan-keterangannya. Jadi selama dia tidak tembus di bawah 61,8% dan itu berarti kita butuh 1 atau 2 candle berikutnya untuk tetap di bawah 61,8%, maka kemungkinan posisinya kita masih tetap dia adalah koreksi gitu ya. Jadi secara grafik keempat pun sebetulnya skenario-nya support psikologisnya sekarang berada di 1802, 1804. Selama itu tidak tembus, maka kemungkinan dia rebound atau kita sebut di sini skema C masih sangat memungkinkan. Tinggal masalahnya area hijau ini harus tembus juga. Tapi kalaupun tembus hari ini ya dengan asumsi bahwa Powell kemarin memberikan harapan terhadap market, maka saya tidak berharap kenaikan tersebut lebih dari 1845.
Artinya secara keseluruhan Anda masih bisa sell lagi kalau selama dia tidak tembus 1845. Tapi juga jangan terlalu agresif karena kita masih tetap mengharapkan ekspektasinya adalah range sideways dengan potensi 1800 sampai 1835. Saya perkirakan mungkin sampai hari Jumat ya. Jadi hati-hati di hari Jumat, baru nanti kita bicara tentang non-farm payroll-nya dengan skenario yang sangat dinantikan, yaitu apakah datanya lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, berarti untuk grafik singkatnya, sesi Asia sampai sesi Eropa saya mengharapkan ada penurunan lanjutan ya, karena memang kemarin dia naik tapi gagal untuk tebus, dan itu sesuai dengan keinginan kita ya, sesuai dengan harapan kita yang menunggu level 1820-an untuk lakukan sell, dan itu yang terjadi dan ditutup di 1813. Nah, pagi ini kita tinggal lihat terlebih dulu apakah dia akan turun apa tidak. Yang jelas area 1802 1804 hati-hati terlebih dulu. Walaupun ya tetap potensinya sideways dan diharapkan sideways sampai hari Jumat menjelang non-farm payroll. Oke, demikian ulasan singkat dari saya Irfan dari Jepang untuk Agrodana.